Seseorang atau seorang pencari tanpa ia sadari, mohon maaf, dirinya secara tidak langsung akan diarahkan ke suatu alam, yaitu alam rahasia, yaitu alam yang selama ini terhijab oleh hawa nafsunya itu sendiri. Maka jangan heran, untuk menuju di tingkatan ini diharuskan untuk meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Satrio Piningit adalah seorang manusia pilihan Allah yang telah mencapai kesempurnaan. Nama beliau sangat terkenal, akan tetapi saat dihadirkan seakan-akan tidak ada yang mengenalinya. Satrio Piningit diberikan bimbingan dan petunjuk dari proses pengalaman hidupnya yang selalu diberkahi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau yang akan menyelamatkan bumi Nusantara ini dari kezaliman dan kehancuran. Satrio Piningit telah dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dijadikan tangan dan kakinya di muka bumi. Sebagai seorang manusia pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan dijadikan tempat untuk dimasuki oleh nurnya dan akan menjadi jembatan penghubung dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Terlepas dari itu, lewat kepemimpinan beliau, bumi dan langit bisa dalam keadaan stabil dan dalam keadaan kokoh sepanjang zaman. Dari zaman ke zaman, dunia ini akan selalu memasuki yang berbeda-beda sesuai waktu yang telah Allah Tuhan semesta alam tentukan. Yang pasti akan selalu memunculkan kekasih-kekasih atau orang-orang pilihan sebagai wakilnya yang sudah mencapai pencerahan, kesempurnaan, yaitu manusia insan kamil, yang mana untuk mencapai tingkatan ini tidaklah mudah. Kalau menurut pemikiran saya secara pribadi, mohon maaf, memang banyak orang-orang yang ingin berjalan menuju ke tingkatan ini, bukan hanya di kalangan orang muslim, namun bahkan semua agama yang ada di dunia ini. Dengan panggilan hati nurani yang ada pada tiap-tiap diri manusia itu, maka didorong untuk mau menggali, mencari tentang, untuk mengetahui siapa sebenarnya diri sejati atau diri hakiki manusia itu. Namun karena jalan untuk mencapai tingkatan ini sangat sulit, terlalu banyak tantangan serta ujian, dikarenakan di tingkatan ini penuh risiko. Maka banyak yang tidak mampu dan sanggup untuk mencapainya. Kenapa demikian? Karena di wilayah ini pada hakikatnya adalah wilayah alam ketuhanan, yaitu alam malakut atau alam gaib.
Seseorang atau seorang pencari tanpa ia sadari, mohon maaf, dirinya secara tidak langsung akan diarahkan ke suatu alam, yaitu alam rahasia, yaitu alam yang selama ini terhijab oleh hawa nafsunya itu sendiri. Maka jangan heran, untuk menuju di tingkatan ini diharuskan untuk meninggalkan semua yang berhubungan dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena bila keinginan duniawi belum bisa ditinggalkan, atau dengan kata lain ditiadakan, dihilangkan, maka perjalanannya menuju di tingkatan ini akan sia-sia. Karena di jalan ini atau di tingkatan ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang suci, yaitu orang-orang pilihan yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemunculan Satrio Piningit di muka bumi ini untuk memimpin umat manusia dan mengendalikan langit dan bumi. Beliau memiliki tugas yang sangat berat, dan tugas yang dijalani oleh seorang manusia pilihan itu pasti tidak akan bisa dipahami dan tidak akan bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia pada umumnya. Karena tugas seorang manusia pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu, berada di luar kemampuan nalar manusia. Satrio Piningit adalah manusia pilihan, memiliki karomah yang telah dianugerahkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ke dalam dirinya. Kelebihan atau kemampuan Satrio Piningit sebagai seorang manusia pilihan bisa melakukan hal yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia kebanyakan pada umumnya, dan jauh sekali dari yang dibayangkan. Beliau juga memimpin, mengendalikan alam gaib. Tugas beliau yang di luar nalar manusia dan sulit dicerna, dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Atas izin Allah, Tuhan semesta alam, dengan sendirinya beliau diberi kuasa untuk menjadi pemimpin langit dan bumi. Setiap waktu yang telah ditentukan, bulan, bintang, dan matahari pun akan dikendalikan oleh beliau agar semuanya tetap stabil. Beliau selalu mengatur dan mengendalikan langit dan bumi ini agar tetap kokoh. Satrio Piningit sebagai kekasih pilihan yang dipilih oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya beliaulah yang bisa membawa perubahan untuk kehidupan umat manusia di akhir zaman ini. Banyak kisah-kisah dan cerita dari berbagai sumber tentang akan kehadiran beliau di akhir zaman dengan misi, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia, membebaskan manusia dari segala macam bentuk penjajahan, menentang segala macam kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Beliau akan membawa perubahan yang luar biasa di akhir zaman ini, yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Itu terjadi atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang dilakukan oleh beliau adalah atas perintah atau petunjuk dari Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pemilik kekuasaan yang absolut, sebagai yang Maha Kuasa, sebagai yang Maha Hidup, sebagai yang kekal, yang abadi, sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan seterusnya. Satrio Piningit sejatinya adalah
tajalli daripada dirinya, yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menjalankan misi Sang Pencipta alam semesta. Maka melalui satu piningit, apa yang menjadi tujuan daripada Allah Tuhan semesta alam itu untuk membawa perubahan, menyelamatkan manusia dari segala macam kehancuran, kerusakan moral, akan dilakukan oleh satu piningit sebagai wakilnya atau sebagai walinya di muka bumi ini. Yang dipilih sebagai manusia yang mendapat berbagai macam kelebihan serta keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan pada umumnya. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.